Lodewijk Mandacan, ex-petinggi KKP Papua yang punya 14.000 pasukan. Lodewijk Mandacan merupakan sosok petinggi KKP Papua yang legendaris. Selama memimpin aksi teror dari tahun 1964 sampai 1967, ia berhasil menghimpun 14.000 pasukan. Meski demikian, Lodewijk Mandacan akhirnya lulus dan menyerah. Ia kembali ke NKRI dan bahkan bertemu dengan Presiden Soeharto. Berikut profil dan biodata selengkapnya. Melansir dari Wikipedia, Lodewijk Mandacan adalah seorang tokoh militer dan politikus asal Papua. Ia merupakan ketua ENH Separtit Nugini, EPAM atau Partai Persatuan Nugini. Ia awalnya adalah pejuang Trikora, tapi ia merasa kecewa dengan Indonesia karena ekonomi terus-terusan buruk. Selama memimpin aksi teror dari tahun 1964 sampai 1967, ia berhasil menghimpun 14.000 pasukan. Hendro Subroto dalam bukunya Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando mengatakan, Komandan KKP Papua Lodewijk Mandacan melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Kemudian, pada 28 Juli 1965, ada serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih Manokwari yang sebabkan 3 anggota TNI gugur dan 4 lainnya luka-luka. Pertempuran diperparah dengan pasukan khusus TNI RPKAD, sekarang Kopassus, bertugas meredam pemberontakan KKP Papua saat itu. Saat itu, sekitar 50 prajurit RPKAD yang baru mendarat di Papua langsung bertugas guna hancurkan KKP Papua. Aksi Lodewijk Mandacan terus memanas sampai akhirnya Sarwo Edi Wibowo pun turun tangan. Ia saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam 7 Cendrawasih. Akibatnya, Sarwo Edi Wibowo harus menghadapi Lodewijk Mandacan yang memimpin KKP Papua saat itu. Dengan kecerdikannya, ia menerapkan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Ia masih menggunakan pendekatan non-tempur karena Sarwo Edi merasa KKP Papua masih merupakan saudaranya sendiri sebangsa dan setanah air. Kalau pemberontak kita pukul terus-menerus, mereka harus hancur. Tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Baiklah, mereka kita pukul, kemudian kita panggil agar mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kata Sarwo Edi Wibowo dalam buku karya Hendro Subroto. Atas dasar hal itulah, dan menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak, Sarwo Edi menugaskan menyebarkan puluhan ribu pamflet yang berisi seruan agar KKP Papua kembali ke NKRI. Selanjutnya, ia menugaskan perwira Kopassus Mayor Heru Sisnodo dan Sirsan Mayor Udara John Saleki untuk menemui pimpinan KKP Papua Lodewijk Mandacan. Hal tersebut dilakukan untuk memujuk Mandacan dan anak buahnya agar kembali ke NKRI. Mereka berdua segera dengan tangan kosong tanpa senjata berjalan kaki memasuki hutan Papua. Saat bertemu dengan Mandacan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD, sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya,
Lodewijk Mandacan berhasil diyakinkan dan ia turun beserta keluarga dan anak buahnya ke Manokwari. Dengan itu, Kopassus layaknya sudah memberantas tubuh dari KKB Papua dan tinggal menyisir untuk memburu sisa-sisa pemberontak KKB Papua lainnya. Tidak hanya diluluhkan oleh Sarwo Edi Wibowo, Lodewijk Mandacan juga pernah diundang ke Istana Merdeka bertemu dengan Soeharto pada 11 Januari 1969. Saat itu, Presiden Soeharto menerima kakak beradik Mayor Tituler Lodewijk Mandacan dan Kapten Tituler Baren Mandacan di Istana Merdeka. Mereka menjelaskan jika atas kemauan sendiri mereka kembali. Soeharto lalu bersikap layaknya orang Jawa dan mengakui sadar banyak kekurangan dalam kehidupan rakyat di Irian Jaya. Tapi bagi Soeharto, kebahagiaan harus diperjuangkan dengan mengusahakan pembangunan, sehingga kemudian kehidupan rakyat bisa diperbaiki setahap demi setahap. Ia lantas tegaskan tekad membangun Irian Barat sejak daerah itu direbut dari Belanda, dan masalahnya saat ini adalah bagaimana mewujudkan pembangunan Irian Barat secepatnya. Ia meminta kedua Mandacan mengenai penentuan pendapat rakyat di mana diminta bantuan mereka untuk ikut menyukseskannya.